Pulau Tidore. Biasanya saya memakai kapal speed, tetapi hari ini saya memutuskan untuk membawa motor dari Ternate menuju Tidore. Jadi nanti saya nggak naik kapal feri, tapi saya akan mencoba salah satu kapal kampung namanya, kapal motor kampung, yang biasanya mengangkut motor-motor dari Ternate ke Tidore atau dari Tidore sebaliknya. Mari ikut saya, kita beronda ke Tidore hari ini. Sia. Pengalaman pertama saya hari ini adalah naik kapal motor laut yang biasanya mengangkut motor-motor dari Tidore ke Ternate atau dari Ternate ke Tidore. Biasanya saya kalau ke Tidore itu perjalanan paling nyaman yang biasa saya tempuh. Kalau mau bawa mobil biasanya saya naik ferry, tapi itu harus ngantri pagi-pagi. Tapi kalau misalnya mau santai, backpacker gitu, nggak bawa kendaraan apa-apa, lebih baik naik speed. Naik speed sih bayarnya sekitar 10 ribuan gitu deh, atau bisa lebih kalau mau charter sendiri. Bisa charter sendiri satu speed sampai Tidore. Itu biasanya mereka patok 100 sampai 200 gitu. Sekarang saya mau naiknya kapal ini nih, kapal motor laut. Kita coba ya. Hari ini kita akan jalan-jalan ke Tidore untuk mengikuti pelayaran Magalhães, dan kita akan berkunjung ke rumah tenun di Tidore. Let's get around. Biasanya saya pakai speed atau saya pakai ferry. Hari ini saya memutuskan untuk memakai kapal motor laut. Mereka menyebutnya seperti itu. Jadi nanti motornya diangkut, ditaruh di atas kapal, dan kita penumpangnya ada di bawah. Let's check it out. Let's go with me. Ini pengalaman pertama saya naik kapal motor kampung. Biasanya sih saya naik speed cenderung sempit ya kalau naik speed, tapi saya kaget loh ternyata kapal ini di dalamnya tuh lebar dan gede banget gitu, banyak orang lagi di dalamnya, terus jalannya juga cukup cepet ya, lumayan lah, no problem sih so far. Tapi saya belum pernah naik juga dalam keadaan ombak, belum pernah coba. Kayaknya pengen coba sih, tapi nantilah. It's so fun lah, it's okay, no problem. Ini otak aja di dalam. Panjang banget ya. Kapalnya panjang. Kita mau turun. Jaga mundur sedikit. Rendah banget kan? Yeay! Motornya ada di atas. Motornya di atas, dan di bawah. Sekarang kita sudah berada di Pelabuhan Rum di Tidore. Mereka masih nurunin motor saya. Sedikit lagi, kita akan beronda di Pulau Tidore. Kalau sampai di Pelabuhan Rum Tidore itu biasanya ada pemandangan yang sangat mengasihkan sih buat saya ya. Berapa kali saya ke Tidore gitu, bolak-balik saya selalu seneng ngelihat orang-orang yang mancing di Pelabuhan Rum Tidore. Pelabuhannya namanya Rum. Tuh kalau misalnya kita nyampe gitu kan, suka banyak orang mancing tuh di situ. Dan mereka biasa dapat ikannya berupa-rupa sih. Dan hari ini nih saya baru kedapetan ngelihat orang mancing dapat ikan besar. Biasanya sih saya melihat mereka mancing itu dapat ikan kecil-kecil gitu, ikan kira namanya. Ikan kira tuh apa ya, sejenis ikan yang di sarden gitu tuh, dalam botol, dalam apa, kaleng-kaleng sarden, ikan-ikan kecil gitu. Kalau mau jalan-jalan di kota Tidore, enak sih, bisa ada charteran gitu, charteran mobil yang siap sedia. Pokoknya kalau kita keluar tuh selalu tanya mau kemana, diantar ayo gitu. Kalau keliling biasanya 200 sampai 300 ribu. Terus kalau misalnya naik ojek ya sekitar 100 sampai 150 lah. Terus untuk makanan di Tidore sih juga lumayan ya, nggak terlalu mahal-mahal banget. Terus ada satu lagi tuh, bisa muter-muter naik bentor. Bentor tuh yang kayak gini nih, beca motor. Di sana bilangnya bentor gitu. Naik bentor
Ya sekitar kalau mau lama sih sekitar 50.000 ya. Pokoknya naik motor tuh sediain kocek 100, kalau naik mobil keliling Tidore ya sekitar 200 sampai 300. Wih, besar. Wow. Sambil nunggu pelayaran Muggle Hands dimulai karena acaranya nanti jam 11 menurut rundown acara dari panitia. Kita ngeliat dulu nih di pelabuhan feri itu ada kapal-kapal Juangga namanya yang nanti akan mengawal kapal besar dari Spanyol yang akan mengikuti Muggle Hands ini. Banyak perahu Juangga sebagai awal tandanya kapal dari Spanyol telah datang. Kasih. Selamat siang, sekarang kita dari Pantai Tugulupa. Pantai Tugulupa pada saat ini dipusatkan sebagai perayaan festival Muggle Hands. So, harusnya pelayaran ini sudah dari tahun kemarin, tapi karena COVID pada akhirnya diselenggarakan pada tahun ini. Kita lihat ada apa saja yang akan disajikan oleh Pulau Tidore sebagai tuan rumah pelayaran Muggle Hands kali ini di Indonesia. Dan check it out. Kita ada di Festival Tidore. Sudah festival untuk menyambut pelayaran Muggle Hands. Lalu banyak banget orang sini. Kita lihat-lihat ada apa ya. Begitu kita memasuki area festival, kita disuguhkan oleh beberapa gambar, beberapa peta, dan beberapa foto-foto mengenai kehidupan Tidore pada zaman dahulu. Di situ juga digambarkan beberapa pengetahuan mengenai pedagang-pedagang Arab, pedagang-pedagang Cina yang pada zaman sejarah memang kita ketahui mereka datang ke negeri Maluku untuk mengambil atau menjual rempah-rempah yang ada di sana. Juga di situ diberi pengetahuan mengenai pelayaran Muggle Hands itu sendiri. Lumayan oke lah, dan saya sangat mengapresiasi sekali. It's really good. Kalau berbicara mengenai pelayaran Muggle Hands, tidak lepas dari seorang tokoh yang bernama Juan Sebastian Elcano. Beliau tuh lahir tahun 1487 di kota Guipuzcoan, Guetaria, di tengah keluarga pelaut. Gak diketahui banyak sih tentang masa muda beliau, tapi yang dari catatan beberapa sejarah mengatakan bahwa memang si Juan ini adalah seorang pelaut yang berpengalaman, yang pernah mengabdi di kerajaan Levante dan Afrika. Beliau sebagai nahkoda dari kapalnya sendiri. Gila, hebat ya. Terus abis itu dia terpaksa menjual kapalnya karena situasi ekonomi yang buruk pada masa itu. Terus pada tahun 1518 Juan ini dia pindah ke Sevilla, di mana dia bergabung dengan ekspedisi Magellan yang membutuhkan orang-orang yang berpengalaman. Nah, dari situ dia pergi sebagai nahkoda di kapal Concepcion. Tetapi sosok Elcano nih menjadi pusat perhatian setelah kematian Magellan di Pulau Mactan. Keterampilannya sebagai navigator yang baik, pertama sebagai nahkoda, dan kemudian dia menjabat sebagai kapten kapal Victoria. Nah, dan di mana semua ini membuat Trinidad berhasil sampai di Kepulauan Maluku. Nah, dari sini nih awalnya kenapa kapal Victoria itu bisa sampai. Terus dengan kapal Victoria sebagai satu-satunya kapal operasional ekspedisi Elcano yang berhasil membawanya, terus dia sukses ke Tanjung Harapan melewati Cape Verde dan akhirnya sampai ke Spanyol pada September 1522. Nah, satu lagi mengenai orang yang banyak berkontribusi dalam pelayaran Magalhães ini adalah Ferdinand Magalhães. Ferdinand Magalhães ini lahir di Oporto
dia adalah orang Portugal. Dia lahir pada tahun 1480 dan pada tahun 1505 Magellan terdaftar di Angkatan Laut di mana ia belajar tentang keahlian kelautan dan peralatan perang di bawah bimbingan seorang purnawirawan Portugis di India. Dan di tahun 1509 dia ambil bagian dalam perang kematian yang memberikan kekuasaan penuh bagi Portugal di Laut India selama 7 tahun. Nah, dia berdagang di Cochin, Cina, dan Malaka. Selain nama Magalhães dan Elcano dalam pelayaran ini, dikenal juga salah satu orang yang bernama Antonio Pigafetta. Dalam video saya sebelumnya, nama Antonio Pigafetta sangat akrab dengan beberapa benteng yang ada di Ternate maupun di Tidore. Pigafetta adalah salah satu dari 18 orang yang melakukan perjalanan lengkap kembali ke Spanyol pada tahun 1522 di bawah komando Juan Sebastian Elcano. Dari sekitar 240 orang yang berangkat 3 tahun sebelumnya, orang-orang ini menyelesaikan pelayaran mengelilingi dunia yang pertama, yang lainnya memberontak dan kembali pada tahun pertama. Jurnal Pigafetta yang masih hidup adalah sumber dari banyak hal yang diketahui tentang pelayaran Magellan dan Elcano. Pada satu setidaknya kapal perang dari Angkatan Laut Italia, seorang perusak dan navigator kelas bernama setelah dia pada tahun 1931. Tahun pasti Pigafetta lahir tidak diketahui, dengan perkiraan berkisar antara 1480 atau 1491. Tahun kelahiran 1491 akan membuatnya berusia sekitar 30 tahun selama ekspedisi Magellan, yang oleh sejarawan dianggap lebih mungkin daripada usia mendekati 40. Pigafetta termaksud dalam keluarga kaya dari kota Vicenza di timur laut Italia. Di masa mudanya, ia belajar astronomi, geografi, dan kartografi. Dia kemudian bertugas di atas kapal Knight of Rhodes pada awal abad ke-16 sampai tahun 1519. Dia menemani Nuncius Kepausan Monsignor Francesca Signorati ke Spanyol. Di Seville, Pigafetta mendengar tentang rencana ekspedisi Magellan dan memutuskan untuk bergabung, menerima gelar supernumerary atau sobresaliente dan gaji sederhana 1.000 maradifs. Selama perjalanan yang dimulai pada Agustus 1519, Pigafetta mengumpulkan data ekstensif mengenai geografi, iklim, flora, fauna, dan penduduk asli tempat-tempat yang dikunjungi ekspedisi. Catatannya yang diteliti terbukti sangat berharga bagi penjelajah dan kartografer masa depan, terutama karena dia memasukkan data bahari dan linguistik, dan juga hingga saat ini sejarawan karena gayanya yang jelas dan detail. Memperingati 500 tahun pelayaran Magalhães di seluruh dunia, pada akhirnya kita menikmati sejarah yang buat saya tidak menguntungkan bagi bangsa Indonesia, tapi pada akhirnya sejarah di dunia mencatat bahwa Magalhães pernah mampir ke Tidore untuk mengambil rempah-rempah dan berbagai jenis barang yang mereka butuhkan pada waktu itu untuk memenuhi gudang-gudang dalam kapalnya. Suka atau tidak suka, pada akhirnya negara kita punya relatif antara dua negara, yaitu Portugis dan Spanyol, yang pada akhirnya ya seperti ini. Meskipun dulu dijajah dan 500 tahun kemudian kita memperingati untuk pelayaran Magalhães ini di kota Tidore. Selama festival Magalhães berlangsung, pemerintah kota Tidore banyak menyajikan makanan-makanan tradisional. Terus di situ juga kita bisa lihat ada beberapa budaya yang ditampilkan oleh pemerintah kota Tidore. Di antaranya adalah tari-tarian. Saya suka banget lihat
tarian kolosal ini karena banyak melibatkan anak-anak muda menari dalam masa pandemik gitu kan, dan mereka menarinya pakai masker. Kasihan juga sih, agak ngep kali ya karena kan banyak gerak gitu, tapi ya keadaan jadi mesti gimana. Terus saya suka karena mereka menari dengan live music, jadi benar-benar di situ warga Tidore memainkan alat musik tradisionalnya dengan baik sekali. Bikin saya merinding merinding dan kagum banget deh. Kalau kesimpulannya saya kagum gitu, karena saya kagum ya anak-anak muda sana tuh, mereka berkontribusi buat daerahnya. Terus pokoknya fascinating banget. It's really good. Tarian kolosal yang mereka bawakan, saya sih melihatnya seperti perjalanan Tidore pada masa itu, yaitu di mana mereka berjuang bersama-sama untuk melawan penjajah si Portugis dan Spanyol ini. Pokoknya saya sih melihat dari gerakan tarinya dan musiknya tuh semangat banget, seperti nada-nada perjuangan perlawanan sih. I don't know how to say, but that's really cool enough. Demikian jalan-jalan hari ini di Kota Tidore. Sampai ketemu lagi di destinasi berikutnya. Sampai ronda di Maluku Utara. See ya!